Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 235 yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah Abu Hurairah, menjelaskan tentang bagaimana cara kita membuat pembatas pada saat kita sholat. Jadi pembatas untuk kita melakukan sholat itu seperti apa? Apakah cukup dengan sejadah saja, atau mungkin harus dengan tongkat, garis, dan lain sebagainya? Ini akan kita bahas di hadis nomor 235. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an fa illam yajid falyasib asa fa illam yakun falyahutta khattan summa la yaturuhu man marra baina yadayhi. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban wa lam yusid man za'ama annahu muttaribun bal huwa hasanun. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, iza shalla ahadukum, apabila di antara kalian, salah satu di antara kalian hendak sholat, faliyaj'al, maka buatlah tilqa'a wajhihi, penghalang yang persis di depan kita, syai'an, yaitu suatu batasan. Fa illam yajid, kalau misalkan salah satu di antara kalian tidak menemukan, falyasib asa, maka tancapkanlah tongkat. Fa illam yakun, kalau misalkan kita tidak bisa menancapkan tongkat, kan di masjid itu kan biasanya ada marmer tuh. Bisa juga kita halangkan tongkat. Pokoknya ada tongkat, kita halangkan lah seperti itu sebagai pembatas. Itu maksudnya. Fa ilam yakun, kalau misalkan kita tidak mempunyai tongkat, fal yahutta khattan, maka garislah dengan suatu garisan sebagai pembatasnya. Jadi kita garis seperti ini, seret seperti itu kan. Summa la yaduruhu mammaro baina yadayhi, hingga tidak membahayakan mamaro, bagi orang yang melintas, baina yadaihi, di depannya. Akhrajahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah, wa sahahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, wa lam yusib man za'ama annahu muttaribun, dan tidak benar pendapat orang yang menduga annahu, bahwa hadis ini muttarib, ya, hadis ini
mutharib. Jadi ada ulama hadis yang mengatakan berpendapat bahwa hadis ini mutharib. Jadi Ibnu Hajar mengatakan bahwa tidak benar kalau hadis ini mutharib. Bal huwa hasanun. Akan tetapi predikat hadis ini hasan. Nanti mutharib, apa itu hadis mutharib, nanti saya jelaskan di istilah di analisis lafadznya. Jadi kita lihat dulu makna keseluruhannya seperti apa. Mengingat tujuan utama penghalang atau batasan adalah untuk memelihara agar kehormatan orang yang sholat tersebut tidak dilanggar, yaitu antara tempat berdiri hingga tempat sujudnya. Jadi antara tempat berdiri dengan tempat sujud itu mesti ada penghalang kalau kita mau melakukan sholat sunnah seperti itu. Maka pentasri di sini mencukupkan dengan sesuatu yang menunjukkan bahwa ia sedang sholat, seperti garis yang digoreskan dengan tangan berbentuk melengkung seperti sabit seperti itu sebagai batasannya, dan menghamparkan sejadah dapat menggantikan kedudukan garis tersebut. Jadi kalau misalkan ya sudah saya jelaskan kemarin itu kan, dengan menghamparkan sejadah itu sudah cukup tuh sebagai pembatas. Jadi orang tidak akan mungkin lagi lewat pas di depan kita kayak gitu. Jadi biasanya di luar sajadah itu orang baru berani lewat seperti itu. Ini menurut pandangan Imam Syafi'i. Jadi menghamparkan sejadah dapat menggantikan kedudukan garis. Sebab sajadah itu sudah cukup sebagai isyarat bahwa orang yang bersangkutan sedang sholat. Disamakan pula dengan sajadah, yaitu dengan memalang rahal di hadapannya. Bisa memalangkan kita bisa tas kayak gitu kan. Di hadapan kalau kita nggak punya sejadah, tas kayak gitu. Kemudian apalagi kopiah seperti itu bisa. Seperti yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar. Analisis lafadznya adalah iza sholla ahadukum, apabila seseorang di antara kalian akan mengerjakan sholat. Nah, itu. Jadi iza sholla ahadukum, apabila seseorang di antara kalian akan mengerjakan atau ingin mengerjakan sholat. Falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an. Hendaklah ia meletakkan sesuatu di hadapannya sebagai batasan penghalang. Jadi dia tuh membuat penghalang lah kayak gitu, batasan sebagai penghalang. Jadi nggak ada orang yang ganggu dia sedang sholat. Fal yansib aso. Hendaklah ia menancapkan sebuah tongkat. Atau ya kalau misalkan ini sih kalau kejadian seperti itu biasanya di tempat selain di masjid, misalkan di tempat di hutan kah atau di mana kayak gitu, kita bisa tancapkan seperti itu. Atau ya kita bisa palangkan tongkat kalau misalkan di masjid. Fal yakhuttu khattan, maka hendaklah ia menggariskan sebuah garis dengan tangannya. Imam Ahmad memilih hendaknya garis tersebut berbentuk bulan sabit melengkung. Jadi dia bikin bentuknya seperti ini, ya, melengkung. Supaya apa? Orang tahu nih, di sini batasan dia tidak boleh melintas. Nah, bagian sini nih jangan sampai dia disenggol seperti itu. Jadi orang nggak mungkin berani misalkan lewat daripada kiri dan kanan seperti itu. Biasanya sih takut-takutnya kesenggol seperti itu. La yadurhu man maro baina yadaihi, tidak akan mengurangi
pahala sholat lewatnya sesuatu di hadapan dari balik penghalang, karena ia telah melakukan apa yang diperintahkan kepadanya, yaitu membuat penghalang. Lain hal apabila dia tidak membuat penghalang, maka sholatnya berkurang karena ada sesuatu yang lewat. Jadi kalau misalkan seseorang tersebut tidak membuat penghalang, maka pahala seseorang tersebut akan berkurang. Nah, misal yang lewat di situ wanita, keledai, dan anjing hitam. Itu sudah kita jelaskan di hadis sebelumnya, ya kan? Nomor berapa kemarin itu? 231. Hadis nomor 231, nanti teman-teman bisa cek di situ penghalangnya, apa yang menyebabkan pahala seseorang tersebut berkurang apabila tidak ada penghalang, tidak ada pembatas seperti itu. Tapi kalau misalkan Imam Syafi'i, nah nanti setelah hadis ini di hadis nomor 326, nah di situ nanti Imam Syafi'i memberikan komentar di situ bahwasanya ada penghalang, tidak ada penghalang itu tidak akan mengurangi pahala sholat seseorang seperti itu. Man za'ama annahu muttarib. Nah, apa sih yang dimaksud dengan man za'ama annahu muttarib? Kepada orang yang menduga bahwasanya hadis tersebut muttarib. Ibnu Shalah telah mengetengahkan hadis ini dalam muqaddimahnya sebagai contoh hadis yang berpredikat muttarib. Jadi muttarib itu adalah hadis yang diriwayatkan dengan bentuk yang bervariasi, yang sama-sama kuat. Secara jelas, hadis muttarib adalah hadis yang diriwayatkan dengan riwayat yang saling bertentangan dan tidak mungkin bisa dikompromikan. Kalau misalkan kita ambil contoh yang bertentangan, yang sedikit agak bertentangan tapi masih bisa dikompromikan, itu contohnya hadis nomor 72 dan 73 yang diriwayatkan oleh Talqin Ibnu Ali. Di situ yang mana sahabat Rasulullah pernah memegang zakarnya. Nah, dia menanyakan kepada Rasulullah, apakah ketika saya memegang zakar, apakah saya mesti harus wudhu? Nah, di sini Rasulullah menjawab tidak, karena ia adalah bagian daging dari kamu. Nah, itu hadis yang mana Ibnul Madini mengatakan bahwa hadis ini lebih hasan, ya, ahsan min hadis Busrah, lebih bagus daripada hadis Busrah. Sedangkan hadis Busrah mengatakan, di sini hadis an Busrata ibni Sofwan, di sini mengatakan mamassa zakaru falyatawaddo. Barang siapa yang memegang zakarnya maka dia harus berwudu. Di sini kalau kita lihat agak bertentangan. Yang satu mengatakan bahwasanya memegang zakar itu tidak batal wudunya, nah, karena itu bagian dari anggota tubuh kita. Sedangkan hadis dari Busrah mengatakan bahwasanya barang siapa yang memegang zakarnya maka dia harus berwudu. Nah, di sini ulama hadis mengkompromikannya, yaitu dengan cara, ya kan, kalau nggak salah ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, ya, kalau misalkan seseorang tersebut memegang zakarnya dalam keadaan bersyahwat maka batal. Kalau tidak, nah, maka kalau tidak maka tidak batal. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya tidak membatalkan kepada wudhu, itu tidak membatalkan wudhu, karena ya hadis ini yang dia pegang. Nah, hadis Busrah, ya, Busrah bin Sofwan, dia nggak dipakai. Tapi kalau Imam Syafi'i, hadis Talqin Ibnu Ali yang dia tidak pakai, sedangkan hadis Busrah yang dia pakai. Karena kalau menurut pandangan Imam Syafi'i,
bahwasanya hadis Talqin Ibnu Ali itu dimansuh gitu ya. Nah, jadi Imam Syafi'i tetap berpegangan kepada hadis buswah. Tapi ini masih bisa dikompromikan. Itu kalau Imam Ahmad bin Hambal karena hadis ini sama-sama sahih, sama-sama kuat, maka dikompromikan ya. Kalau misalkan dia bersyahwat di situ dengan memegang zakar dia bersyahwat, maka wudhunya batal. Jadi ya meskipun ini bertentangan tapi masih bisa dikompromikan. Tapi kalau yang hadis ini, nah Ibnu Shalah mengetengahkan dalam muqaddimahnya itu hadisnya muttarib. Nah, jadi kalau muttarib itu dia sama-sama kuat riwayat satu yang lain, tapi tidak bisa dikompromikan dengan jalan di tarjih. Kalau yang tadi itu masih bisa dikompromikan. Tapi kalau misalkan ada beberapa hadis yang memang sama-sama kuat, tapi tidak bisa dikompromikan, itu sudah masuk dalam kategori muttarib. Nah, kemudian ada berapa macam sih sebenarnya hadis muttarib itu? Hadis muttarib itu ada dua macam ya. Pembagiannya ada dua. Ada yang hadis muttarib secara sanad. Ya, kalau misalkan secara sanad biasanya di situ ada hadis yang diriwayatkan secara mausul, mursal, atau ada juga yang meriwayatkan melalui Aisyah misalkan, ada yang meriwayatkan dari musnad siapa kayak gitu. Nah, itu macam-macam. Ada yang sahih. Pokoknya seperti itulah. Dia macam-macam caranya. Gitu. Kalau misalkan dia muttarib secara matan, contoh ini ya, kalau misalkan muttarib secara matan. Ini yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais. Ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang zakat. Sesungguhnya harta masih punya kewajiban untuk selain untuk zakat. Ini hadisnya bisa teman-teman cek di hadis Tirmizi nomor 659. Nah, hadis yang kedua itu dari sahabat yang sama, Fatimah binti Qais, mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kewajiban harta hanyalah untuk zakat. Jadi kalau yang pertama itu 659 itu harta masih punya kewajiban untuk selain zakat. Nah, tapi kalau hadis yang kedua di sini Ibnu Banjah nomor 1789 bahwasanya kewajiban harta tersebut hanya untuk zakat. Jadi saling bertolak belakang dengan jelas. Dan ini tidak bisa dikompromikan satu sama lain. Ditarjih kayak gitu nggak bisa. Nah, jadi intinya kalau hadis muttarib itu dhaif. Ya, hadis muttarib itu dhaif. Kenapa sih kalau hadis muttarib itu dhaif? Karena ada beberapa periwayatnya yang tidak kukuh ingatannya. Itu pengertian daripada hadis muttarib. Nah, bagaimana komentar Ibnu Hajar tentang hadis ini? Ibnu Hajar telah mengetengahkan pula, lalu ia mengatakan bahwasanya yang dikatakan oleh Ibnu Shalah tersebut tidak benar. Tetapi hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Ahmad dan Imam Ahmad dan Ibnu Madini. Jadi siapa sih Ibnu Madini itu? Nah, Ibnu Madini ini adalah guru daripada Imam Bukhari. Tadi kita sudah sebutkan kan hadisnya yang Ibnu Talqin itu ya, yang nomor 72 dari Talqin bin Ali. Nah, itu Ibnul Madini mengatakan bahwa hadis ini lebih bagus. Nah, Ibnul Madini ini adalah guru daripada Imam Bukhari.
Sedangkan Imam Bukhari, muridnya mengatakan bahwa hadis busroh itu lebih sahih daripada semua hadis ini. Nah, itu salah satu. Dan Ibnul Madini ini salah satu ulama ahli hadis yang memang ulama besar. Nah, kalau misalkan guru dan murid itu, kalau ulama ahlus sunnah wal jamaah itu mulai dari ulama hadis, ulama tafsir, apalagi fikih, itu biasa sudah berbeda pandangan, gitu kan. Kalau di Indonesia, wah itu bisa jadi gimana ya? Murid durhaka kayak gitu kan. Padahal ya jujur aja, yang sebagaimana sudah saya sebutkan sebelum-sebelumnya, biasa ya kan, kiai saya kayak gitu kan, itu kalau yang namanya rokok itu haram, itu sudah pandangan beliau. Sedangkan mertua beliau itu perokok berat. Nah, sama halnya kalau perbedaan pandangan itu dalam masalah bid'ah, ya, bid'ah. Yang banyak saya lihat ya, kalau di beberapa di dunia medsos kayak gitu, ribut tuh ya. Misalkan ustadz-ustadz Wahabi lah, katakan seperti itu, mengatakan bahwasanya tahlil itu bid'ah kan. Kemudian NU juga menjawab kayak gitu kan. Sebenarnya sih kalau masalah bid'ah itu sebenarnya, kalau bagi saya pribadi, itu masalah disiplin ilmunya. Jadi itu masalah akademis, itu kan. Kalau menentukan bid'ah, pembahasan bid'ah itu pasti dia ada perbedaan pandangan. Itu contoh misalkan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu mengatakan bahwasanya akikah itu bid'ah. Sedangkan Imam Syafi'i itu, kalau tidak salah di dalam kitab Fathul Qorib, itu sunnah. Itu bukan berarti Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i itu ahli bid'ah, ya kan, pasti masuk neraka kayak gitu. Begitu juga Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengatakan kalau yang namanya talqin setelah menguburkan itu bid'ah menurut mayoritas, di kalangan mayoritas ulama, ya kan. Sedangkan Ibnu Hajar Al-Haytami itu adalah ulama dari kalangan Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i juga punya dalil tersendiri itu. Jadi kalau yang namanya bid'ah, membid'ahkan, baik itu di kalangan satu mazhab Syafi'i sendiri atau antar mazhab, itu sudah biasa itu. Jadi ada perbedaan yang sehat di situ, ya kan. Kebebasan, ya kalau misalkan sekarang itu kebebasan berekspresi kayak gitu kan. Cuman kalau kebebasan berekspresi para ulama itu mesti harus sesuai dengan disiplin ulamanya, tidak disiplin ilmunya, tidak bisa sembarang asal ngomong gitu kan. Nah, itu jadi ya perbedaan pandangan seperti itu wajar sekali, gitu kan. Biasanya yang saya banyak ketemukan itu biasanya bab-bab bid'ah, gitu kan. Dan saya juga tidak sependapat dengan pandangan ustadz-ustadz Wahabi lah, katakan seperti itu. Kalau sudah bid'ah nih kan, nggak boleh lagi kita berteman, nggak boleh lagi kita ini. Ya, janganlah seperti itu kan. Ya, kita hukumkan bid'ah ya. Bid'ah, siapa tahu di sana punya dalil yang lebih sahih, atau mungkin karena ketidaktahuan dan lain sebagainya, ya wallahu a'lam. Jadi ya, bagi saya pribadi ya, meskipun saya amalan saya dihukumi bid'ah kayak gitu dengan ya tidak ada masalah. Kalau misalkan saya tidak sepakat dengan pandangan ustadz tersebut, saya bawa dalil, saya bawa hujah seperti itu. Kalau misalkan hujah saya tidak kuat, dalil saya tidak kuat, saya ikut pandangan antum. Seperti itu kalau saya tuh. Contoh yang saya dengar itu Ustadz Dr. Zaimi Ramli itu. Saya berbeda pandangan kalau dengan beliau itu.
Karena jujur saja saya ya dididik di kalangan-kalangan NU gitu kan, Nahdlatul Ulama di Madura gitu. Tapi kalau saya dengar penjabaran beliau tentang bid'ah, saya sepakat itu bid'ah hasanah, bid'ah dolalah, beliau uraikan di situ detail. Saya angkat tangan, saya sepakat dengan beliau dan pandangan-pandangan beliau itu banyak menjadikan rujukan juga dari saya. Itu meskipun saya NU, kalau misalkan Ustadz NU tidak punya dalil, tidak punya dasar, ya saya tinggalkan seperti itu. Nggak boleh kita membiarkan sesuatu yang mendefend sesuatu yang salah kayak gitu ya. Karena ini guru saya, teman saya, keluarga saya, nggak. Pokoknya ya kalau sudah salah siapapun itu ya nggak pandang bulu. Oke, kita lanjut kepada fikih hadisnya. Disyariatkan membuat penghalang atau batasan bagi orang yang hendak sholat, dan batasan ini tidak khusus dengan satu jenis, melainkan dapat menggunakan segala sesuatu yang dijadikan oleh orang yang akan sholat sebagai batasan di hadapannya. Penghalang tersebut layak dijadikan sebagai batasan membuat orang lain memahaminya. Jadi membuat batasan ya, pembatas penghalang itu hukumnya adalah wajib lah istilahnya, katakan kayak gitu ya. Diupayakanlah untuk disyariatkan untuk membuat penghalang supaya dosa kita, pahala kita tidak berkurang seperti itu. Nah, tapi kalau kita mengikut dari pandangan Imam Syafi'i di sini, mengkiaskan hamparan sejadah kepada hal tersebut. Jadi hamparan sejadah itu cukup sebagai pembatas. Jadi kita nggak perlu lagi kita menggaris atau kita bikin tongkat dan lain sebagainya seperti itu. Karena cukup memberikan pengertian bahwa orang yang bersangkutan sedang sholat. Nah, biasa kalau misalkan di Indonesia itu kalau sudah dia punya ada sejadahnya tuh, nah maka nggak perlu lagi dia ada pembatas. Orang sudah tahu nih dia pasti sedang sholat, dan nggak ada orang di Indonesia ini yang mau melintas di hadapan orang yang sedang sholat. Itu dosa besar. Ya, jadi yang saya lihat ya, teman-teman saya, keluarga saya dan lain sebagainya, kalau sudah ada orang sholat tuh sudah itu cuma lewat itu dia, bahkan lewat di belakang seperti itu. Begitu juga kalau misalkan kalau hari Jumat itu kan ada kotak berjalan kayak gitu kan, itu biasanya dilewatkan di belakangnya supaya tidak mengganggu orang yang sholat. Karena yaitu tadi melintas di hadapan orang yang sholat itu dosanya sangat besar ya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekeliruan ya, dalam saya menyampaikan isi materi ini. Jadi kalau misalkan teman-teman mempunyai kritikan, saran, masukan dan lain sebagainya ya, baik itu yang berkenaan dengan pemaparan materi hadis yang di video ini, yang ada di video ini dan video-video sebelumnya, silahkan teman-teman atur di kolom komentar gitu. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan itu dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.